saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir
sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada tiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki tiga pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada tiga Allah melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia.
Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Dia yang telah hidup bagi setiap kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok buat kita semua. Come on. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Boleh sekali lagi katakan pujian ini. Oh, oh, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari angkat suaramu bersama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
dia hidup, sebab dia hidup. Pada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab dia hidup. Pada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bolehkan jemaat saja sama-sama katakan, sebab dia hidup. Tepuk tangannya lebih lagi. Ada hari esok dia hidup, sebab dia hidup. Dan ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari lagi katakan, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang hidup dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena hari demi hari dalam hidup kita, kita percaya ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Katakan amin. Dia bangkit. Katakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Selamanya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Dia bangkit. Oh, dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan. Kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Puji namamu Tuhan. Kebangkitanmu menjadi bagian setiap kami Tuhan. Amin. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Oh rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Kami rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Oh rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit
rayakan kebangkitan Tuhan kita. Saya mau dengar tepuk tangan saudara yang lebih keras buat Tuhan kita, yang telah menang, yang telah bangkit bagi setiap kita. Tepuk tangan lebih keras, come on. Dan hidup selamanya, haleluya. Dia bangkit, marilah rayakan, amin. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Lagi katakan, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Terima kasih. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever out of salvation, He rose and conquered the grave. He is conquered the grave.
is mighty to save. He is mighty to save. Forever, after our salvation, He rose and conquered the grave. He is conquered the grave. Mari coba Tuhan katakan, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Mari berdiri bersama. Savior, He can move the mountain. Come on. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, after our salvation, He rose and conquered the grave. He is conquered. Mari semua Tuhan angkat suaramu katakan, Savior. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, after our salvation, He rose and conquered the grave. Jesus, masih jemaat Tuhan angkat suaramu. The Savior, He can move the mountain. My God is mighty. Mighty to save. Forever, forever. He was and conquered the grave. He's conquered. Savior, Savior. He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, after our salvation, He rose and conquered the grave. He is conquered the grave. Shine your light, let the world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, Jesus, shine your light, let the world. Singing for the glory of the risen King. Jesus, Jesus, shine your light up, let the world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, Jesus, shine your light up, let the world see. Singing for the glory of the risen King. Jesus, Jesus, shining light up, let the world see. Singing for the glory of the risen King. Hallelujah, hallelujah. Sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, yang kami banggakan dalam hidup kami, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan kami, yang selalu berjalan bersama kami. Hanya Kau Yesus,
hanya Kau Yesus. Oh, ya lalabasika, lalabalabalabalabalabas. Hanya Engkau yang kami sembah. Glory bagi nama-Mu Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang memberi kebenaran, nama yang memberi kebebasan bagi setiap kami. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Ya lalabasika, lalabalabalabasika, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Agungkan Yesus, tinggikan Yesus. Dia yang terbaik, Dia yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya ingin menyampaikan pertama kali bersyukur untuk kesempatan, kepercayaan, tanggung jawab kembali yang diberikan saya secara pribadi untuk dapat menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat GBI Purinda. Terima kasih untuk Pak Gembala dan seluruh para pekerja yang ada di GBI Purinda. Sebelum saya ingin menyampaikan firman Tuhan dan menjadi perenungan bagi jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita bersatu dalam doa. Kami sadar bahwa tidak akan mungkin kami dapat mengerti firman-Mu tanpa pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami. Pikiran, pengetahuan kami terbatas. Tetapi karya Roh Kudus tidak pernah terbatas, dan karya Roh Kudus mampu menjelaskan sesuatu yang sulit kami mengerti. Karena itu Tuhan berbicara bagi tiap kami masing-masing. Hamba-Mu dikuduskan, semua kami yang mengikuti online ini pun juga dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begini saudara, bahwa hari-hari ini kita sedang masuk dalam fase di mana Yesus setelah mati, bangkit, dan kemudian Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita harus berpikir kritis. Kalau seandainya Yesus mati, oke, Dia mati sebagai manusia, Dia bukan mati sebagai Tuhan. Ingat baik-baik ya. Kalau Tuhan Yesus mati, itu berarti pemahaman teologi kita keliru. Karena Tuhan tidak boleh mati. Yang disalibkan Yesus sebagai manusia yang menanggung dosa saudara dan saya. Dia mati, sudah dikasih tahu sebelumnya bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Selesai poin sampai di situ. Nah, baru poin itu Dia kasih tahu untuk sebagai tanda tentang peristiwa Yunus ketika dia masuk dalam perut ikan. Maka Yesus bilang, tanda Yunus itulah menjadi bukti bahwa anak manusia ada di perut ikan. Nah, kalau mau dikritiskan bahwa Yunus ada di perut ikan bukan dalam keadaan mati, dalam keadaan hidup. Jadi waktu Yesus mati, dia masuk ke dunia orang mati. Tapi dalam dunia orang mati itu dia tidak mati. Dia mendeklar di situ untuk menyatakan, proklaim kalimatnya, proklaim untuk menyatakan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega itu sendiri. Maka pada hari yang ketiga dia bangkit karena janjinya sebelum dia mati bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Selesai cerita itu sampai di situ. Itu berarti kalau seandainya Yesus bangkit dan Dia tidak menampakkan diri kepada murid-muridnya, ini masalah serius. Itu berarti akan menjadi
topik yang hangat, gosip yang tidak pernah habis sampai dengan hari ini. Orang bisa beralibi bahwa itu hanya perasaan kalian saja karena tidak ada buktinya kalau Yesus itu sudah bangkit. Tapi yang menarik, setelah Yesus bangkit dari antara mati, malah dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah, ini adalah fase di mana Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Nanti kalau kita memahami dalam tanggal 26 Mei ini ada kenaikan Yesus ke surga. Nah, itu kan sudah dijelaskan secara terperinci. Nah, itu berarti kita bersyukur Yesus memberikan ruang kepada situasi di mana dia harus menampakkan diri kepada para murid-murid. Nah, saudara, hari ini kita mau berbicara tentang hal ini, yaitu Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, yang menarik apa? Ketika murid-muridnya ketakutan dengan orang Yahudi, dia melihat ini masalah serius. Karena ini target berikutnya adalah murid-muridnya yang akan diselesaikan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka sembunyi di upper room. Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagimu. Apa artinya? Orang dalam keadaan takut, orang dalam keadaan cemas, tolong dong menggunakan kata-kata yang positif. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur. Makanya sering sekali saya bilang begini, sebagai seorang konselor ya saudara ya, yang melayani orang yang sedang bermasalah. Tolong kata-kata digunakan penuh dengan hikmat. Jangan ada orang datang sakit, terus kemudian dia cerita sama saudara, tiba-tiba saudara bilang, oh nih enggak nih bu, kayaknya ibu sebentar lagi dipanggil Tuhan. Ya dia langsung drop lah saudara. Jadi gunakan kata-kata yang tepat. Jadi kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, untuk apa lagi kamu marah? Masih ingat cerita tentang 30 uang perak yang dimana Yudas lakukan penjualan kepada Yesus. Dia jual Yesus dengan harga 30 perak itu. Yesus waktu ketemu sama dia dalam jamuan makan. Padahal Yudas saat itu sudah jual Yesus. Yesus nggak to the point sama dia. Yudas, ingat ya Das, lo udah jual saya loh. 30 perak. Enggak. Yesus bilang di antaramu akan ada yang menjual aku, kata dia. Tapi celakalah dia, kalimatnya. Maka dia pantas untuk tidak lahir. Nanti saudara baca dalam Matius pasal 26. Saudara. Jadi poin itu sudah dijelaskan oleh Yesus. Tapi Yesus tidak to the point itu bicara sama Yudas. Kenapa? Udah kejadian, lu udah salah kok. Ngapain gue ributin? Gitu loh. Jadi kalau kita hadapi orang-orang di sekitar kita kalau udah salah, dia dalam keadaan ketakutan. Kan orang kalau berbuat salah itu kan dia tertuduh dengan dirinya. Ada feeling guilty saudara. Apalagi kalau dia anak Tuhan, Roh Kudus ingatkan dia. Kalau lu jatuh dalam dosa ini gak bagus begitu loh. Atau kita lihat suami kita salah, istri kita salah, anak-anak kita salah, orang di sekitar kita salah. Gak usah lagi tunjuk hidungnya, orang dia udah salah kok. Nah jadi apa? Memberikan kekuatan penghiburan. Damai sejahtera bagimu. Udah berapa kali Yesus ketemu dengan para murid-muridnya. Nah, kalau saudara baca di Danau Galilea, lihat Petrus juga menjadi penjala ikan lagi, menangkap ikan lagi. Yesus gak marah. Yesus hanya bilang, adakah lauk pauk anakku? Mereka bilang gak ada. Yesus bilang tebarkan jalamu ke kanan. Itu kan peristiwa setelah kebangkitan. Jadi ini cara treatment orang itu harus benar gitu loh saudara. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang bermasalah dan kita tahu dia ada salah, gak usah ditekan lagi. Kenapa? Dia sudah dituduh oleh dirinya. Dia sudah terhakimi oleh perbuatannya. Jadi kita harus rangkul dong dia. Masih ingat gak perempuan yang berzina? Yohanes pasal yang ke-8. Perempuan itu dibawa dalam ketangkep basah katanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Hebat ya. Pagi-pagi Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Mereka malah nontonin orang berzina. Padahal tahu Taurat. Ditontonin sampai habis, dia bilang ini orang ketangkap basah. Dibawa tuh perempuan ke hadapan Yesus. Dengan bahasanya ini orang layak menurut hukum Musa dilempar pakai batu. Yesus bilang siapa yang tidak berdosa lempar batu aja perempuan ini. Nggak ada yang lempar batu. Yesus bilang apa? Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ya orang udah salah ngapain diributin sih? Kita harus begitulah saudara. Ya kita lihat nih sekarang nih. Isu-isu liar dan segala macam. Jangan bikin malu lah anak Tuhan lah. Sorry ya, jangan lecehkan statusmu sebagai hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu jangan kampungan. Jadi pelayan Tuhan itu jangan kampungan. Kenapa saya bilang jangan kampungan? Jangan jual Yesus masalah 30 perak aja. Akhirnya kita kompromi. Karena ada orang kasih kita duit.
Oke, kita dukung kiri, dukung kanan untuk apa begitu-begitu? Nggak penting juga. Malu kita begitu. Ikut Tuhan tuh nikmati aja, saudara. Kalau salah ya bilang salah, kalau benar ya bilang benar, begitu loh, ya nggak? Jadi harus ada konsistensi, ketegasan. Jadi kadang-kadang media sosial bagus, saudara. Media sosial bagus. Saudara mau apapun bagus, tapi tahu saudara fungsimu siapa, gitu loh. Kalau kamu hamba Tuhan, nyampaikan suara kenabian. Kalau engkau jemaat Tuhan, sampaikan kritik yang membangun. Itu namanya kritik yang konstruktif, bukan yang destruktif. Orang mengkritik orang harus diberikan solusi. Kalau dia tidak memberikan solusi, itu iri dan cemburu. Maka cenderung destruktif, menghancurkan mental orang itu sendiri. Yesus tidak lakukan itu. Dia masuk ke dalam ruangan, dia bilang, damai sejahtera bagimu. Keren. Hari ini poin yang bisa kita dapat yang pertama adalah gunakan bahasa yang positif, saudara. Kata-kata yang menguatkan, menghibur, yang memberikan orang itu semangat baru. Kendati dokter bilang gak ada harapan. Ya oke, dokter bilang gak ada harapan. Tapi hidup kita kan tidak tergantung dengan dokter. Makanya saya bilang begini, jangan saudara mengimani apa kata orang. Pak, tapi saya dengar suara Tuhan. Bagaimana sih cara dengar suara Tuhan? Saya mau kasih tahu saya. Bagaimana cara dengar suara Tuhan? Audible, gak begitulah. Jangan menghayal, hati-hati loh. Jangan-jangan tuh suara setan. Harus dianalisa dulu, diuji dulu oleh roh itu. Jangan dikit-dikit dengar suara Tuhan, dikit-dikit dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan dari mana sih? Baca firman. Baca firman, dapat rema, kamu dengar suara Tuhan. Itu benar. Kalau hanya dengar tiba-tiba sambit gitu, tunggu dulu, cek dulu. Ada nggak di dalam Alkitab? Biasanya ada nggak? Kalau nggak ada, hayalan itu berarti. Sifatnya subjektif. Kalau sifatnya subjektif, bahaya loh saudara. Kamu bisa menyesatkan banyak orang. Saya sebagai hamba Tuhan, saya takut saudara untuk bicara ini suara Tuhan. Enggak, saya bicara begitu. Saya bilang apa yang firman Tuhan katakan, itu yang saya sampaikan. That's point, itu aja. Supaya kita makin kuat sebagai jemaat Tuhan. Ini tantangan zaman kita, ini makin kuat saudara. Oke, kita bersyukur pandemi berubah jadi endemi. Ya good, baik saudara. Tapi sekarang ada hepatitis lagi. Kayaknya nih Satan gak happy kalau ngeliat saudara happy gitu loh. Iya saudara, dunia ini gak suka gitu ya. Kenapa? Cuanlah saudara. Bisnis kesehatan cuanlah saudara. Misalnya gini saudara, orang punya pabrik senjata, tujuannya apa? Harus ada perang. Kalau orang buat pabrik senjata, pabrik untuk peluru dan segala macam, dia pasti juga punya dana untuk apa? Buat kerusuhan di negara orang, supaya senjatanya dibeli. Itu kan hitungan bisnis. Nah sekarang kalau seandainya semua orang cetak alat-alat kesehatan, ya dia ciptakan juga penyakit dong. Aduh udahlah, yang kayak gini-gini gak usah kita bahas. Tapi yang paling penting hari ini cuma satu kalimat. Positif saudara dalam berkata-kata. Bangun semua itu. Berikan kekuatan, penghiburan dan segala macam. Jadi kita di media sosial, dimanapun saudara. Kita harus berkatakan sesuatu yang positif. Jangan sampai gunakan kata-kata yang negatif. Ayat yang ke-20 saudara. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Siapa yang suruh kasih tunjuk tangan? Yang bekas lubang paku dan lambung yang bekas tombak itu. Siapa? Nggak ada. Yesus berinisiatif. Dan dia punya ide untuk menunjukkan itu tanpa mereka minta. Dan akhirnya mereka bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Nah, hebat ya. Begini saudara. Ini dalam peristiwa ini, pertemuan ini tidak ada Thomas. Ini murid-murid yang lain kecuali Thomas. Jadi Thomas alpa dalam pertemuan ini. Yesus itu menunjukkan bekas lubang tangan itu. Dia sudah tahu akan ada pertanyaan berikutnya. Karena dia juga tahu bahwa Thomas tidak ada di situ. Artinya saudara, ini bagian penting bagi kita. Kita ini melangkah ke depan. Tuhan tuh sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Maka dikasih warning sama kita. Lewat apa? Ya lewat firman. Jadi kalau kita baca tiap hari firman Tuhan. Dan kita merenungkan firman Tuhan setiap saat. Itulah early warning kita. Untuk apa? Untuk kita hati-hati dalam bersikap. Mazmur pasal pertama saudara. Jelas ya? Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu, engkau seperti ada di tepi aliran air yang bertumbuh dan segala macam. Yosua katakan, kalau engkau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, engkau berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan tiap hari, terkoreksi, diberikan patch gitu loh saudara, di jalurnya. Kayak kita Google gitu loh saudara. Kita mau pergi ke satu tempat, macet apa enggak ya, kita pakai Google.
Atau kita pakai Waze, pakai apalah saudara, aplikasi apapun saudara. Nah dia yang kasih tahu di sini macet, di sini begini, ini begini, perkiraan waktu sekian. Kita merenungkan firman Tuhan begitu. Kalau kita hanya ikut ibadah hari Minggu doang dan saudara lebih menikmati online, onsite tidak. Saya bilang begini, saya tidak mau ada bedakan antara onsite dan online. Hadirat Tuhan bisa hadir di online dan di onsite juga. Ya, saudara pikir kalau onsite biayanya pasti besar, online pasti biayanya sedikit. Benar saudara, itu benar. Tapi hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh onsite dan online. Kalau hatimu siap mengikuti online dan benar-benar jiwamu ada di situ, pikiranmu oke. Kamu bangun tidur sudah siap, hatimu siap, ikut online. Pasti saya yakin lawatan Allah terjadi. Ini ikut online, saya makan Indomie, belum mandi lah segala macam. Aduh repot saudara. Tapi saudara yang ikutin online gak begitu ya saudara. Jangan-jangan lagi makan bubur loh. Udahlah, orang kita kalau Zoom aja kelihatan namanya doang, wajahnya gak ada ya. Benar gak saudara? Tapi giliran udah selesai pendetanya khotbah, terus Jose bilang, oke saudara kita mau foto bersama pembicara, yuk silakan keluarkan mukanya, baru keluarkan mukanya semua. Tadi enggak, ditutup hanya nama doang sambil masak dengerin pendeta khotbah. Bagaimana saudara mau dapat lawatan Tuhan? Oh Yesus tunjukkan bekas lubang paku dan mereka happy sekali. Hidup ini butuh bukti ya. Yesus tahu kok mental kita modelnya begitu. Dia tahu saudara, jadi orang itu kalau sudah mengalami Tuhan, lihat Tuhan, dia merasakan kebaikan Tuhan. Sukacita yang dia miliki itu tidak dapat dibandingkan dengan sukacita yang dunia berikan. Oke, begini saudara ya. Saya give kamu saudara, misalnya saya kasih saudara 1 miliar saudara. You happy kan? Happy. Selesai itu biasa saja kan? Iya biasa aja. Tapi sukacita ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sukacita ketika engkau mengalami hadirat Tuhan. Sukacita ketika engkau merasakan setiap apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup. Beda ya. Dan sukacitamu itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dalam keadaan sulit apapun engkau tetap happy. Kenapa? Kualitas rohani. Itu yang disebut dengan spirit excellent. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Yesus menunjukkan tangan itu karena kenapa? Thomas tidak ada. Saya lompat saudara di ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wah hebat banget. Jadi Thomas itu menyampaikan statement ini, Yesus sudah lakukan sebelumnya. Sebelum murid bertanya dia sudah tunjukkan bekas lubang paku itu. Artinya Yesus sudah tahu pasti Thomas akan tanya begitu. Dan Yesus tahu apa yang terjadi dalam hatimu. Dan Yesus tahu apa yang kau akan lakukan di kemudian hari. Sehingga engkau akan terjebak. Karena kenapa? Dia sudah tahu. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal sebelum dunia ada. Dia yang akhir sebelum dunia berakhir. Itu Yesus. Jadi Yesus tahu gak bahwa ke depannya apa yang terjadi? Pasti dia tahu lah. Tidak mungkin dia tidak tahu. Oke saudara. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Jadi dari meeting yang pertama, 8 hari kemudian, baru mereka ketemu lagi di tempat yang sama, upper room. Dan Thomas ada bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Diulang lagi saudara kalimat itu. Jadi ini penting ya, penting banget. Jadi Yesus itu datang ke meeting point itu hanya untuk bertemu Thomas. Kenapa? Kenapa Thomas harus diurus hanya satu orang? Karena penting sekali untuk urus orang model kayak begini. Apa artinya? Kita harus coba untuk ngeblocking orang-orang yang tidak penting. Yang mencoba untuk merusak saudara. You harus ngomong ketemu orang itu dengan baik. Jangan bicara kepada orang lain. Begini, saudara ada masalah sama A. Tapi saudara cerita sama si B. Yang B cerita sama si C.
Yang C bicara sama si D, D bicara sama si E. Dan saudara tidak bicara sama dia. Nanti dia dengar dari B, dari C, dari D, dari E. Akhirnya masalah di sini sudah nggak selesai, nambah lagi masalah. Kenapa? Setiap saudara cerita sama orang, ditambah lagi. Jadi masalah. Kalau saya apa? To the point, siapa orang yang ngomong? Kalau kamu yang ngomong, kita samperin dia. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kalau kita orang yang dewasa, kita tahu orang ini masih ragu-ragu. Dan aku tidak akan pernah percaya kalau tidak bekas lihat lubang paku. Harus didatangin orang itu, saudara. Temui dia. Itu yang disebut dengan konseling progresif, saudara. Antara konselor ketemu dengan konseli, komunikasinya konseling. Itu dia. Supaya apa? Orang ini di treatmentnya benar. Diajarinnya benar. Dididiknya benar. Fundamentalnya benar. Jadi kita mengajarkan segala sesuatu. Bukan kata pendeta itu ngomong apa. Bukan. Apa kata Yesus dan apa yang Yesus kerjakan. Itu yang penting. Saudara. Jemaat Tuhan harus begitu. Di akhir zaman gini, jangan cetek rohanimu. Jangan jadi bayi rohani. Saudara. Harus punya kualitas rohani yang kuat. Jangan mudah tersinggung orang itu ya. Kalau salah cepat bilang salah. Santai-santai saja. Apa sih yang harus kita kejar? Apa saudara yang harus dikejar? Kita lagi kasih makan nih saudara kepada jemaat bagaimana supaya punya pondasi yang kuat. Kalau orang punya pondasi yang kuat saudara, bangunan tingginya bagus, jendela rusak cincela gue ganti jendela, daun pintu rusak kita beli baru. Tapi kalau pondasinya nggak kuat, dasarnya nggak kuat, bangunannya miring, bongkarnya susah, lu hancurin ulang dari awal lagi, bangun lagi pondasi itu berat saudara, capek, wasting time. Buang waktu saudara, buang tenaga, buang pikiran. Ini orang sudah terbentuk dasarnya salah. Berapa tahun? 10 tahun. Ngancurin orang 10 tahun dengan konsep yang salah tuh gak gampang saudara. Kalau bukan karena karya Roh Kudus. Makanya sebelum lama-lama, baru 8 hari ini gue samperin nih Thomas. Gitu ya. Saudara ayat berikutnya. 27, 28, 29 terakhir. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu. Tahu ya Yesus ya Thomas, padahal Yesus tidak hadir. Ya dia tahu lah, dia tahu kok. Di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ngaku dia, ya Tuhanku ya Allahku. Ingat ya, Thomas tidak taruh jarinya di tangan Yesus. Dan dia tidak taruh tangannya di lambung Yesus. Dia lihat. Itu yang benar saudara. Apa? Ketemu sama orang ini. Yesus hanya ketemu Thomas doang kok. Nggak perlu klarifikasi kepada murid yang lain. Murid yang lain udah tahu. Orang mereka rejoice in the Lord. Mereka sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Karena dia lihat itu Tuhan. Thomas yang belum. Gue treatment nih Thomas. Itulah saudara. Itu orang dewasa begitu. Orang dewasa sampai dengan titik itu baru matang. Dia, ya. Kalau enggak ya kita terumbang ambing ya. Muter di situ aja dan segala macam. Capek saudara. Kita nggak bisa berbuat apapun. Dia datang. Sini Thomas kasih tahu gini. Dan jangan sampai lu nggak percaya lagi. Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. 29 terakhir kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara dan saya kita nggak lihat Yesus secara pribadi. Dan saya hamba Tuhan yang tidak pernah lihat Yesus secara pribadi. Physically. Karena kenapa? Kalau saya lihat Yesus secara physically, itu berarti gue sudah di rumah Bapa yang kekal. Tapi saya rasakan hadirat Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Still now, sampai hari ini. Dan sampai kapanpun saya akan rasakan hadirat Tuhan. Ada invisible hand, tangan yang tidak terlihat. Yang saya akan rasakan. Second by second, day by day, week by week. Dan Tuhan bekerja begitu apik. Saya mau sampaikan bagi saudara, God is good all the time. Dia hadir dalam segala hal,
dan Tuhan terlalu baik buat saudara dan saya. Dan ingat baik-baik, berbahagialah engkau yang percaya namun tidak melihat benar secara fisik, tapi engkau merasakan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini dan perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara, akhirnya di akhir pelayanan firman saya pada hari ini, saya mau ingatkan bagi kita dengan poin hari ini, God is good all the time. Tuhan selalu baik di dalam segala hal hidupmu. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Dia tahu apa yang kau perlukan. Dia ada Yehovah Jireh, dia Yehovah Shalom, dia Yehovah Nisi. Dia akan menjaga, memelihara engkau, melindungi engkau. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami bisa melakukan sesuatu karena Tuhan yang ada dalam diri kami, yang mengerjakan apa yang menjadi kemauan kami seperti yang Tuhan mau. Karena itu kami tidak akan pernah ragu dan gentar, dan kami belajar untuk tetap menata hidup kami semakin hari semakin baik. Diberkatilah jemaat yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik buat Tuhan kita, sebab Tuhanlah yang sudah memberkati saudara dan saya. Dan di samping kanan Bapak Ibu Saudara duduk, ada barcode yang sudah disediakan. Silakan untuk kita men-scan-nya dan kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Baik, kita siap memberi untuk Tuhan dan kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang penuh dengan sukacita ini, hari yang penuh dengan kemenangan. Karena kami boleh sama-sama datang di hadirat Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah dengar firman Tuhan. Dan saatnya setiap kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan pun akan memberkati dengan setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Berkat jasmani, berkat rohani, pekerjaan apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan. Engkau buat itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Mari semua kita yang siap memberi bersama-sama berkata, amin. Kepada Pastor Petra Fragidae, saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak. Tuhan memberkati buat Bapak dalam pelayanan-pelayanan, di dalam keluarga, dan dalam apapun yang Bapak lakukan. Ayo, mari kita akan mengakhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Kita bangkit berdiri, kita buka hati yuk, kita mengangkat kedua tangan kita, dan kita siap menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah damai sejahtera-Nya yang berlimpah-limpah. Cinta kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan tinggal tetap di dalam hidupmu. Yakin dan percayalah, perlindungannya sempurna ada atasmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat jadi baik dan berhasil. Kemana engkau melangkah, Tuhan menyertai engkau dengan kebaikan dan keberuntungannya. Agar lewat itu nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang yang memerlukan. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama yuk kita berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.